Kembali lagi di diskusi kita pada pagi hari ini nih, Mas Bawono lagi nih. Saya mau ke Mas Bawono dari aspek politiknya lagi ya, Mas Bawono ya. Kalau tadi closing di segmen sebelumnya, Mas Bawono kan mengatakan, ya memang tidak terlalu banyak imbas, tapi lebih memang yang diperlihatkan adalah ke gimmick ya, dengan segala macam variabel yang tadi Anda sampaikan seperti itu. Artinya, Mas Bawono, kalau publik menjadi bahan pembicaraan seperti itu, bisakah kita katakan pembicaraan itu juga belum berarti dia ternyata juga interest terhadap pasangan atau si calon tersebut? Ya, memang terutama pembicaraan di media sosial ya. Nah, itu kita lihat riuh rendah di media sosial itu kan yang terjadi di setiap hampir debat ya. Setiap selesai debat itu pasti ada riuh rendah di media sosial, dan itu kan sebenarnya lebih kepada hal-hal yang non substance gitu ya. Lebih kepada hal-hal yang misalnya aksi di panggung, gimmick dan sebagainya. Misalnya waktu debat Capres itu yang ketiga ada ramai di media sosial itu seperti Pak Prabowo ingin menahan menahan kesedihan, itu banyak di debat di Twitter itu dibahas. Kemarin misalnya soal sikap dari agak membungkuk Mas Gibran mencari jawaban dari Prof Mahfud, itu kan hal-hal yang non substance ya. Memang kalau kita lihat juga data survei yang kami lakukan, kita menanya misalnya dalam hal ini kan masing-masing pasangan calon punya nomor satu ada desak Anies, yang kedua misalnya ada forum diskusi joget gemoy gitu ya, gitu ya. Nah, bisa kita tanyakan dua hal ini. Pengetahuan publik gitu ya terhadap program desak Anies itu tidak sampai 18% saat ini gitu ya. Tapi ketika kita tanyakan soal tahu nggak, pernah dengar ya, pernah tahu atau pernah dengar soal joget gemoy, itu pengetahuan publik itu di atas 60% gitu ya. Artinya kalau dibandingkan gitu ya, memang hal-hal ya seperti yang receh-receh gitu loh kalau kata Pak Mahfud, bukan bahasa gimmick gitu ya. Gimmick, itu memang lebih mudah menarik atensi publik. Sebenarnya mungkin saja dua hal ini, desak Anies dan joget gemoy itu merupakan program yang sangat baik gitu ya. Dia punya daya elektoral yang baik. Tapi mungkin secara keterjangkauan elektoral bagi pemilih kita itu beda dampaknya gitu. Gitu ya. Kan tentu kan dalam kampanye itu ada substance, ada non substance, itu dua-duanya perlu dikombinasikan gitu ya. Tapi memang sejauh ini kalau kita lihat hal-hal yang lebih kepada gimmick itu lebih mempunyai daya jangkau elektoral yang lebih luas kepada pemilih dan lebih mudah untuk cepat diketahui oleh publik. Mungkin nggak kita ajak juga untuk capres terakhir, debat terakhir ini, minimalisir gimmick aja lah, biar masyarakat pun juga dari yang tadi 18 aja nggak nyampe gitu, 18% aja nggak nyampe, kita rubah itu jadi yang tadi yang tertinggi joget gemoy tadi itu substansinya begitu loh ibaratnya. Ya tentu di debat, nah ini kesempatan kan debat terakhir ya, debat kelima, dan apalagi temanya itu soal hal-hal yang berdekatan sekali dengan pemilih kita. Kesejahteraan sosial, pendidikan itu kan masalah sehari-hari ya. Masuk masalah-masalah yang kalau kita survei di survei nasional itu biasanya di top 3 gitu ya. Soal keadilan sosial, kesejahteraan sosial, pendidikan related gitu ya, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, saya kira ini kesempatan bagi setiap pasangan calon untuk meminimalisir tadi soal hal-hal yang non substance di panggung debat, gimmick dan sebagainya, tapi lebih kepada aksi-aksi konkret. Karena ini saya kira ini juga jadi jualan utama saya kira dari setiap pasangan calon, bagaimana soal menghadirkan kesejahteraan sosial, pendidikan dan sebagainya. Ini kesempatan terakhir saya kira di debat kelima nanti. Rati bicara gimmick Rati, saya ingin ke Adri Martowardoyo nih. Prof Mahfud itu malam kemarin itu gimmick ya? Maksudnya dalam artian dalam konten yang disampaikan itu paparannya fix lah. Bahkan Rio tadi melabelkan Anda itu oposisi lah, atau mungkin perubahan, atau mungkin lebih banyak kepada serangan terhadap ke petahana. Tapi ditutup pada pernyataan akhir di luar forum debat, berterima kasih kepada Pak Joko Widodo seperti itu. Ini sedang bergimik Prof Mahfud atau seperti apa ini? Bukan gimmick sih, itu benar-benar pandangan Prof Mahfud gitu kan yang disampaikan. Dan kalau kita terima kasih sama Pak Jokowi, kita harus akuin, kita beneran terima kasih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemiskinan semua di track yang benar. Walaupun di debat banyak kritisi programnya Pak Jokowi. Kita kritisi untuk menjadi lebih baik, kritisi untuk menjadi, karena kita mau ada perubahan presiden tentu harus ada sesuatu yang lebih baik yang kita tawarkan ke depannya. Tapi bukan berarti kita tidak menganggap apa yang sudah dilakukan baik oleh Pak Jokowi, gitu kan. Seperti siapa tuh? I'm not here to debate. I'm here to deliver my point. Gitu. Jadi yang saya mau sampaikan program infrastruktur dengan segala cerita mengenai infrastruktur baik.
Tapi kita perlu revisit lagi. Infrastruktur ini bukan hanya physical infrastruktur, bangun jalan tol, airport, dan lainnya. Kita ngomongin energi, kita perlu perhatikan. Indonesia 2008 net, terakhir kita menjadi net exporter BBM. Sekarang kita net importer. Challenge-nya kenapa? Kita nggak ngelakuin enough drilling, eksplorasi. Kita nggak bangun refinery. EBT gitu kan. juga tidak. Akhirnya, iya. Dan Tadi sekarang kita 60% saya impor. nggak bangun, atau seperti kayak pasangan satu tadi, tidak konsisten. Dibuat tapi tidak konsisten. Tadi, Narasi Anda tidak sama sekali loh berarti. tidak dibangun. Jadi itu tidak dilakukan dengan baik gitu kan. Karena kita terbukti tahun 2008 kita terakhir kita melakukan ekspor. Bisa gitu. dong kita katakan ini kekurangan petahana saat ini dong berarti. Fokusnya harus diarahkan ke sesuatu yang lebih berkelanjutan ke depannya gitu kan. Lebih sustainable ke depannya. Tapi dengan melakukan lebih baik bukan berarti kita melupakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dengan baik gitu. Jadi infrastruktur Tapi 03 ini akhirnya jadi oposisi rasanya ya, yang ditangkap publik kemarin di debat ini rasanya tidak akan melanjutkan program-program kerja Pak Jokowi lagi di bidang Makanya yang Adri kemarin di sini gitu. meluruskan itu Iya. Ti, kayaknya Ti. Mungkin jauh sekali dari itu. Yang kita pengen sampaikan adalah program yang sudah baik, Ya. kita harus perbaiki lebih baik lagi. Oke. Apakah ada kekurangan? Tentu ada kekurangan dari konsistensi, dari gimana kita menerapkan hukumnya di sana, dan kita udah lewat masa kompetisi, kita harus kolaborasi sekarang, gitu kan. Kalau kita mau maju, mau sustainable, ngomong SDG, ngomong apa, bahasanya adalah kolaborasi, gitu. Dan ngomong kolaborasi nggak ada yang lebih baik dari Pak Ganjar. Kita harus tahu dia adalah calon presiden gubernur pertama dari Indonesia. Beda sama gubernur DKI, gitu kan. Gubernur DKI kalau kita lihat, Ini yang dia ditunggu sebetulnya tadi. gubernur DKI kalau kita lihat dia menunjuk wali kotanya. Iya dong. Ya. Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu 35 bupati yang ditunjuk oleh rakyat dan wali kota. Jadi dia nggak bisa asal perintah. Beda ya? Beda. Jadi kan dia harus punya kemampuan untuk mendengarkan, meyakinkan, berkolaborasi, dan itu tantangan Indonesia ke depannya di dunia global bahwa di Indonesia adalah menyamakan isu mengenai perbedaan pendapat. Ini hal yang umum, tinggal gimana kita mendengarkan Mas Rio, saya dan skip dulu nih. eksekusi gitu kan. Padahal Mas Rio catatannya udah banyak tuh. Soal energi terutama. Soal energi ini kayaknya mau Jadi kita perlu lihat sosoknya. Itu yang tadi. Kita biarkan mereka selesai dulu. Silakan Mas Ari. Sebenarnya Mas Adri nggak tahu Jakarta 5 tahun yang lalu gitu. Selama periode Mas Nggak Anies. mungkin lah masa dia nggak tahu. Kan tinggal di Jakarta juga. kolaborasi. Heeh. Jakarta kota kolaborasi. Iya. Ya jadi kalau ngomong kolaborasi, Anies Baswedan sudah paling betul gitu. Bagaimana partisipasi publik itu. Kolaborasi sama siapa nih Baswedan? Kolaborasi sama masyarakat. Nasdem. Misalkan Sama pusat nggak ya? sama pusat, seringkali kita berjalan beriringan pada waktu itu. Tapi kan di kabinet, Mas. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Mas Adri ya. Nah, kalau ngomongin kolaborasi, pelibatan publik, kami sangat mendorong itu. Pada visi-visi kami, salah satunya dalam menyelesaikan problem lingkungan, dalam hal ini krisis iklim, itu adalah partisipasi publik gitu. Bagaimana hari ini kita melihat bagaimana undang-undang yang keluar, hal-hal yang dilakukan pemerintah itu minim sekali mendengarkan masyarakat, minim sekali pelibatan publik. Maka dari itu kita lihat 5 tahun terakhir, RUU KPK misalkan, RUU Minerba, Omnibus Law. Tapi isu-isu lingkungan yang ada di wilayah DKI Jakarta sudah cukup signifikan belum sih diselesaikan? Saya melanjutkan dulu sebelum masuk situ. Saya penasaran aja sih, Mas. Ini minim partisipasi publik sebenarnya. Berarti ketika Mas Adri membanggakan bahwa Jokowi baik, coba dilihat lagi track recordnya begitu. Hari ini ada 5 tahun belakangan tuh ada gelombang-gelombang demonstrasi besar gitu. Reformasi di korupsi, Omnibus Law. Ini yang akhirnya masyarakat menilai bahwa harus ada perubahan begitu. Kalau ngomong konteks kalau ngomong konteks lingkungan di Jakarta misalkan kita juga mereduksi bagaimana polusi udara lewat integrasi transportasi. Teman-teman naik transportasi publik gak kira-kira? Itu ada MRT, ada busway, ada Jaklingko, itu ada TOD namanya Transit Oriented Development di Sudirman dan di Blok M. Ini kan salah satu upaya kita mengurangi emisi. Terus Jadi semua infrastruktur transportasi itu diklaim itu Anies lah, begitu maksudnya. Bisa jadi begitu ya. Meskipun ada tangan-tangan pusat juga loh di situ gitu. Iya. Mungkin beberapa LRT yang jalannya lama misalkan. Dan mahal. Dan saya melanjutkan Mas, ketika ngomong Jakarta gitu soal masalah lingkungan, kami juga mendorong pelibatan publik misalkan dalam pengelolaan sampah gitu.
itu ada kolektif di tingkat RT RW dalam Jadi program kalau ngomongin Jakarta Sampah kolaborasi, misalkan. DKI juga berkolaborasi, Mas Ya, Sadri tadi Adi. mau komentarin katanya. Tadi saya mau nyampein. Jadi kembali lagi saya di sini nggak untuk berdebat, Iya, tapi iya, untuk iya. memperkuatkan. Iya. Ya, saya juga menyampaikan pendapat. Mas. Tapi seakan-akan kayak mention Anda loh, Mas Sadri. Untung saya di tengah. Nah, saya menengahi ya. Jadi yang mau kita sampaikan adalah gitu kan, yang sudah dilakukan ini baik pro rakyat gitu kan. Tapi akan ada kekurangan, tentu ada gitu kan. Dan untuk memperbaiki kekurangan itu, Ganjar Mahfud hadir di situ. kita harus mendengarkan gitu kan. RUU, gimana kita mengeluarkan legislasi dan lain-lain. Public hearing itu nggak dilakukan, tapi formalitas gitu kan. Harus lebih terlihat lah tadi program-program yang tadi disebutkan, saya setuju. Ya. Itu tapi harus lebih bisa mendengarkan. Dan kita harus lihat orang yang memang latar belakangnya adalah dari masyarakat sederhana gitu kan. Mereka Ya. bisa benar-benar mendengarkan topik-topik masyarakat adat dan semuanya. Dan kita perlu ketahui Indonesia diverse. Kita dalam melakukan legislasi undang-undang di DPR, kita perlu mempertimbangkan hukum-hukum adat. Nggak hanya hukum positif aja gitu kan. Dan kita tahu di pasal 18B UUD 1945, masyarakat adat dan hukum adat diakui oleh negara gitu kan. Jadi kita harus Dan holistik. kasus-kasus mengenai hukum adat yang juga masih belum terselesaikan yang Banyak, disampaikan benar. Pak Mahfud ya. Jadi saya mau ngomong, kita ngomong jangan hanya di antara elit, kita harus involve juga masyarakat dalam membangun legislasi tersebut. Dan gitu, 2 periode PDIP RUU adat tidak juga selesai. Nah, silakan dijawab. Oh, itu tapi dalam proses. Tapi yang kita perlu Saya diem aja ya. itu dalam proses dan berjalan, dan kita perlu perhatikan itu lebih baik. Makanya ada Ganjar Mahfud di sini kan, Oke. melanjutkan programnya, gitu kan. Oke, baik. Mas Rio, Ya, mau nonton atau mau ngomong? saya pikir begini. Jeda dulu tapi ya. Oke. Silakan. Kita tahan dulu ya Mas, kita kembali saat lagi tetap bersama kami.